Halo semuanya, perkenalkan saya Celis Rongan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2314201069. Di sini saya akan memberitahukan untuk teman-teman semua tentang isu terkini keperawatan paliatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dewasa maupun anak-anak dan bahkan keluarga untuk dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit melalui identifikasi dini serta pengkajian yang sempurna dan penata laksanaan nyeri serta lainnya serta fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kita masuk dalam perjalanan kasus isu terkini keperawatan paliatif. Di sini, bayi G lahir dalam keadaan tragis. Ibunya, Nyonya G berusia 18 tahun ketika diperkosa saat menyeberang secara ilegal dari Meksiko ke Amerika Serikat dan bayi G adalah akibatnya. Bayi G ini lahir dengan holoprosencephaly, kelainan perkembangan otak struktural yang parah, sehingga ia kehilangan harapan untuk berinteraksi secara bermakna dengan manusia. Ia juga didiagnosa menderita gagal jantung progresif. Tim kesehatan memberitahu ibunya bahwa harapan hidupnya hanya dalam hitungan minggu dan kualitas hidupnya akan terbatas karena ketidakmampuan berinteraksi dengan orang lain. Ibunya tampaknya memahami situasi buruk yang dihadapi bayinya dan mendaftarkan bayinya dalam program perawatan paliatif di rumah. Selama kunjungan, Ibu G sangat perhatian dan peduli kepada bayinya. Pemberian makan dilakukan sesuai jadwal yang ketat, pemberian obat dilakukan secara akurat, dan suhu tubuh dipantau. Dan Ibu G ini dengan fasih menjelaskan bahwa setiap detail perawatan bayi G dan harapannya untuk meninggal dengan tenang di pelukannya. Kisah G ini bukanlah hal yang asing di kalangan anak-anak menjelang akhir hayat. Prinsip-prinsip ketika otonomi, kebaikan hati, non-violence, dan keadilan berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Tetapi karena anak-anak tidak mampu mengambil keputusan, kecuali anak di bawah umur yang telah dibebaskan dari tanggung jawab. Nah, pengambilan keputusan berada di tangan sang ibu atau pengganti. Ibu pengganti pada gilirannya biasanya diharapkan untuk bernalar menggunakan penilaian substitusi atau dalam kasus seperti bayi di mana pasien tidak pernah kompeten atau menggunakan standar kepentingan terbaik dan Kars Premium Tomper Elite banding Egestas. Salah satu kekhawatiran umum staf adalah penderitaan pasien mereka. Karena konsep penderitaan spiritual dan eksistensial berlaku untuk anak-anak dan bahkan orang dewasa. Namun, masing-masing orang tua mungkin memiliki pandangan berbeda tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan hati dan bagaimana menilai penderitaan anak mereka sendiri. Sekian video isu dan terkini yang saya bawakan hari ini. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS mata kuliah menjelang ajal, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.